Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, Sumatera Selatan kaya akan ikan, artinya Sumatera Selatan ini memang merupakan 2/3 daerah perairan, dan dengan adanya perairan tersebut maka banyak sekali jenis ikan yang hidup di dalamnya. Tentunya Palembang pun terkenal dengan pempek, ya, makanan khas dari Sumatera Selatan. Tentunya dengan banyaknya ikan dan juga merupakan khasnya Sumatera Selatan pempek, banyak sekali buangan atau sisa dari ikan tersebut, yaitu tulang ikan. Tetapi dengan adanya inovasi dari ibu kita ini, tulang ikan ini bisa juga dijadikan pempek. Anda penasaran? Langsung kita sapa Ibu Intan Mirasari SPD dengan inovasinya pempek tukan dan cuka pandan beserta cuka buah naga dari SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Selamat datang Ibu Intan di acara kami One Day One Innovation. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. Dengan proses belajarnya sudah offline atau masih online? Sudah online tapi masih dibagi berapa sesi gitu, nggak semuanya. Masih 50%. ada, gitu ya, maksudnya ada pembagian. Masih ya, ada gitu ya? pembagian, jadi 50% di minggu ini, 50% di minggu selanjutnya, depan gitu, gitu sisanya ya? Yang 50% lagi di daring. Oh begitu, jadi tetap ada pengaturan untuk protokol kesehatan. Benar, tetap ada. Baik, inovasinya ini menarik Bu, pempek tukan, tulang ikan, dan juga cuka-cuka buah istilahnya di sini kan Bu ya. Apa sih yang menyebabkan atau melatar belakangi Ibu tertarik membuat pempek tukan dan cuka buah-buah ini? Seperti yang Mbak Irni sampaikan tadi, jadi saya penikmat pempek gitu, melihat kalau misalkan beli daging ikan giling itu di pasar banyak banget limbah tulang ikan. Jadi kita juga suka makan ikan. Pas kita makan ikan, kalau digoreng ikan tulangnya juga kadang kita makan. Gitu. Ini kenapa enggak ya? Gitu tulang ikan ini bisa enggak dijadikan pempek juga? Gitu. Jadi kalau ikan sarden biasa kan sering juga sama ikatan tulang-tulangnya itu di ini. Nah ini coba kita benar-benar pure tulangnya aja gitu untuk mengurangi limbah juga, limbah di pasar gitu dari tulang dari ikan giling gitu. Itu sih yang melatar belakangi gitu. Dengan berbagai percobaan tentunya ya, baik. Nah, dalam hal pempek tulang ikan ini, tulang ikan apa yang paling cocok atau paling bagus untuk dijadikan inovasi Ibu ini? Karena kan Sumatera Selatan ini banyak sekali jenis ikan-ikan, karena ikan apalagi ikan sungai. Benar. Saya mencoba beberapa tulang ikan. Nah, tulang ikan yang terbaik itu tulang ikan gabus. Jadi yang kita pakai tulang ikan gabus. Saya pernah juga tenggiri, pernah. Tapi yang terbaik itu yang rasanya masih sangat kuat dan tidak berbau, itu tulang ikan gabus. Nah, perlakuan apa atau hal apa yang dilakukan untuk mendapatkan si ikan ini, misalnya nih dalam hal 30 pieces dari berapa kilo atau berapa banyak tulang ikan? Jadi memang butuh tulang ikan yang banyak. Saya memprosesnya nggak setengah kilo, itu enggak. Jadi 3-5 kilo, minimal 2 kilo saya pernah uji coba proses, itu bisa dapat di 100 pieces, 100 biji gitu. 100 biji. Untuk 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo. Nah itu semuanya tulang ikan itu didapat dari mana Bu?
Dari pasar. Jadi pernah saya ambil dari pasar induk, pasar Perumnas gitu, pasar Kuto, itu semua pusat-pusat tempat jual ikan giling itu ada. Pasti punya dia ya. Pasti punya, hanya saja kita harus sekarang, kalau awal dulu kan kita belum ada rekanan ya Bu ya. Jadi datang aja siang itu udah nggak ada, tulangnya udah dibuang, udah di tempat sampah gitu. Nah jadi kita ini pesan, benar-benar pesan. Jadi dia itu memang benar memisahkan kepala sama buntutnya gitu, ditaruh di tempat yang bagus gitu, tempat yang bersih. Memang jadi di beberapa pasar itu kita udah punya tempat untuk ambil gitu. Nah, itu pengolahan selanjutnya sama seperti membuat pempek ya, gitu ya? Sama Bu. Cuma dia bedanya si tulang ikan ini harus dicop dulu ya, atau dihancurkan atau di blend dulu sehingga dia lebih menjadi halus gitu ya? Benar. Jadi saya mencoba beberapa metode, pernah juga di presto. Hasilnya nggak secantik ini gitu. Jadi kita langsung di chopping, di blending gitu. Nah, ini ada beberapa jenis pempek, varian pempek yang kita buat. Jadi ada pempek yang seperti kulit gitu, kulit, terus ini Adaan juga ya, orang Palembang ya bilangnya. iya, ada adaan Adaan ini, juga, terus pemirsa. ada isinya telur. Nah ini yang kita juga campurkan dengan, kita mix dengan buah pandan. Daun Buah pandan. naga, Buah buah naga. naga. Terus yang ini ada dengan daun pandan. Oh, Tentunya gitu. komposisi baik tepungnya, bumbunya itu setiap ini varian ini nggak sama, beda. Berapa lama Bu percobaannya sehingga mendapatkan formula ataupun campuran yang tepat sehingga seperti ini? Gitu, berapa lama Bu melakukan Itu percobaan? bisa kalau nggak salah sekitar 2 bulan. 2 bulan dengan 10 kali gagal. Karena kita harus menemukan komposisi yang pas. Yang pas, betul. Jangan sampai kebanyakan tepung gitu. Kebanyakan tulang ikan. Kebanyakan tulang ikan gitu. Karena kalau kebanyakan tulang ikan juga terlalu lembut. Lembek, nggak bisa dibentuk gitu. Kebanyakan tepung Keras. satu keras, kedua tulang ikannya nggak berasa gitu. Jadi antara tepung dan tulang ikan itu Harus komposisi yang pas. komposisinya pas, dan itu tidak mudah untuk menemukan komposisi yang pas tersebut gitu. Nah, ketika ditambahin pandan ataupun buah naga, dia berubah lagi. Berubah lagi gitu. Adonannya. Jadi memang percobaannya nggak sekali. Karena sudah misalkan tentunya kayak kalau ini kan cuka ya gitu. Kalau yang liquid dari buah naga itu Berbeda. Dan kalau buah naga lebih kental, kalau yang daun pandan kan nggak kental, lebih mencair gitu. Iya, betul, Walaupun kita benar-benar sedikit banget airnya itu tetap dia hasilnya cair gitu. Jadi memang benar-benar komposisinya harus pas. Nah, dalam hal cuka gitu ya, apa sih bedanya dengan cuka yang biasa orang Palembang? Nih kan dia warnanya pandan, tentunya pakai daun pandan dan buah naga ini ya. Apa bedanya dengan cuka Palembang yang biasa kita temui atau yang biasa kita konsumsi? Itu kan warnanya coklat atau lebih ke hitam-hitam. Iya gitu. Jadi pada saat menemukan inovasi tulang ikan, kita berpikir lagi, apa ya temennya tulang ikan, temennya pempek itu apa gitu. Oh, ini cuka kita pikirkan apa. Akhirnya kita dapatkan dua cuka. Dua varian Cuka. Satu dari buah pandan dan satu lagi dari buah naga dan yang ini daun dari daun pandan. Baik. Nah, buah naga ini sebenarnya sama, ada bawang putih juga ada, gula putih, tapi yang kita pakai bukan gula yang menyebabkan dia merah berbeda atau ya. gula batok. Iya. Untuk mendapatkan warna, tentunya kan kita harus pas gitu. Maksudnya berapa lembar daun pandannya dan dari jenis yang mana?
ada yang pandan itu kan yang besar, ada yang kecil gitu kan, yang daunnya itu ada yang besar untuk kita membuat apa itu namanya, kalau orang Palembang bilang tuh bongkol gitu ya. Ada yang kecil dia kayak tulang ikan juga, yang kecil seperti itu. Nah, apa yang digunakan yang bagaimana dan apakah daun pandan yang tua atau yang muda sehingga mendapatkan warna seperti ini? Jadi untuk mendapatkan warna yang cantik untuk cuka daun pandan itu menggunakan daun pandan yang muda, yang warnanya itu masih cantik, yang muda. Karena kalau yang pakai yang sudah tua, apalagi yang sudah panjang banget itu warnanya udah nggak cantik lagi. Nah, jadi pakai yang muda. Terus untuk 1 ons, saya nggak hitungnya per lembar, tapi ditimbang untuk 1 ons dapatnya 1 ons daun pandan itu bisa dapat 1 liter cuka. Saya pernah juga lebih dari 1 liter, tapi nggak secantik ini, lebih cair gitu, warnanya lebih agak nggak kental kayak Nggak ini. begini ya, tidak nggak cantik begini. Nah, ini kan tentunya tanpa pengawet ya? Tanpa pengawet. Nah, ini berapa lama bisa tahan di suhu ruang? Di suhu ruang kalau ini pernah saya coba nih 1 bulan masih enggak. Yang pempek ini kalau suhunya enggak, saya pernah 1 bulan di dalam freezer. Chiller. Ya, chiller. Di chiller. Kalau yang di suhu ruang itu ya 1 minggu. 1 minggu ya, gitu. Karena dia yang ini kan tidak dimasak daun pandannya kan, artinya dia hanya menambahkan pas terakhir. Benar. Jadi dia tidak melalui pemanasan sehingga apa ya namanya, daya tahannya atau expirednya lebih cepat. Lebih gitu cepat. Ya, Jadi lebih baik kalau sudah langsung masukin lagi ke kulkas gitu. seperti itu. Lebih tahan lama, lebih dari 1 bulan kalau masukin ke kulkas itu. Kalau ikannya sendiri, misalnya saya makan pempek yang rasanya variannya pandan. Jadi pasangannya ini begitu? Enggak juga, bisa apa aja gitu. Bisa aja. Atau tapi harus kalau pernah ya, saya itu dari Kepala Dinas Pendidikan Pak Riza pernah juga mencicipi, menurut testimoni beliau itu buah naga ini yang paling kuat gitu. Lebih enak ya maksudnya. Lebih enak. Jadi nggak pempek pandan harus pandan tuh nggak. Bisa gitu aja ya? semua di blend sukanya aja lah gitu. Gitu ya. Sesuai selera. Sesuai selera. Dan dia rasanya gimana? Maksud saya kan kalau cuka, orang Palembang bilang itu yang pakai gula batok itu kan dia benar-benar khas baunya itu bau gula. Bau gula. Betul ya. Nah, ini dia beraroma buah gitu atau bagaimana? Kalau yang, nah ini bedanya Mbak. Kalau yang dari daun pandan itu lebih ke wangi. Jadi ketika kita makan pempek dengan cuka pandan, itu kita kerasa wangi pandan. Tapi kalau yang buah naga, wangi buah naga tuh nggak wangi. Kalau buah naga kan nggak strong ya wanginya gitu. Tapi rasanya dia kan ada asam. Betul. Jadi ketika kita asamnya si cuka ketika ditambah dengan campuran buah naga, itu asamnya berubah. Berbeda. Asamnya asam buah. Begitu. Tapi dia nggak wangi gitu. Jadi ini perbedaannya. Begitu ya. Baik. Dalam hal percobaan, suka duka apa sih yang dialami? Maksudnya apa sih kendala-kendala yang dialami dan bagaimana cara mengatasinya? Kendalanya adalah karena kan ini saya juga berkomunikasi dengan kepala sekolah gitu. Karena banyak juga ide-ide kreatif kita timbul atas dorongan kepala sekolah gitu. Terus dewan guru juga, guru-guru boga, karena kan kalau basic saya bukan guru boga, bukan guru kuliner, tapi saya pencinta kuliner gitu. Jadi komunikasi dengan guru-guru kuliner, terus anak-anak semua uji coba saya itu saya libatkan siswa saya. Gitu. Untuk ini berapa timbangannya ini segala macam. Suka dukanya ya, sukanya kita ternyata dukanya dulu kali ya. Iya, duka dulu. Kalau dukanya itu ya itu tadi capek keliling pasar cari tulang. Kita kan awalnya kita kan nggak tahu gitu tulang itu kapan adanya. Jadi kita datang udah siang, udah nggak ada. Ya. Udah nggak ada tuh udah dibuang, Bu. Atau udah di tempat sampah. Jadi kalau udah di tempat sampah kita nggak ambil. Nah, udah di tempat sampah. Jadi
hanya ada sekian tadi, hanya ada setengah Sedikit, kilo. ya. Pas kita timbang setengah kilo, aduh jadinya cuman sedikit banget gitu. Ya. Nggak jadi apa-apa. Tapi oh enak, ternyata awalnya dapatnya cuman yang setengah kilo tadi Bu, tapi cuman dapatnya 10 biji gitu. Sebagai percobaan it's okay lah ya. Iya, coba cicip, wah bener nih enak ternyata gitu, dengan komposisi yang asal-asalan, nggak gitu. pakai hitungan. Terus ini gagal dapat yang bantet, yang keras. Akhirnya yang keras tuh saya potong-potong, saya kayak jemur jadi kerupuk. Betul. Jadi kerupuk. Nah, terus menemukan kan Formula aneh. yang pas. Aneh. Ini ibu-ibu datang minta tulang ikan tuh aneh gitu kan. Jadi komposisi yang pas tadi gitu. Terus inovasi anak-anak yang mengerjakan ini gitu, mengontrol semuanya itu. Terus juga ini nggak mudah. Saya itu hampir 10 kali untuk uji coba yang Untuk pas. mencoba dapat yang gini Dapat ya. yang pas, penambahan telurnya atau Garamnya tepung, gitu ya. garamnya. Betul. Semuanya memang harus nanti kalau udah dapat juga kedua kali dengan jumlah yang sama itu nggak sama Bu. Lain lagi. Jadi hasilnya lain lagi gitu. Jadi perlu analisis seperti itu. Ya kalau sukanya ternyata hasilnya memang ada. Jadi ketika kita pasarkan, ini kan sudah juga kita pasarkan. Sudah di online ya atau bagaimana? Baru pasarkan kita aja ya online via WA teman-teman pesen, nanti pesan lagi gitu. Oh gitu. Ya itu tadi, tapi karena tulangnya tadi kan bukan kayak daging yang bisa masuk freezer gitu. Dia harus tulang yang segar ya? Tulang yang segar bisa juga sih kita masukin freezer, tapi dia karena tulang dalam freezer itu agak lama gitu. Harus butuh jadi waktu untuk pendinginan butuh lagi pendinginan. Pencairan ya? Apalagi kan memang banyak sih memang dari tulang-tulang kalau dari pasar seperti itu. Animo masyarakatnya itu baik ya, gitu. Baik. Dan ini juga kan manfaatnya banyak. Betul sekali. Harapan kedepannya terhadap pempek tukan ini dan cuka buah-buah ini? Harapannya semoga ini nanti sebenarnya juga ini inovasi bukan untuk saya pribadi, tapi untuk siswa-siswa saya, untuk sekolah gitu. Sehingga yang memproduksi juga kan saya bersama siswa. Sama ada teman guru juga, tim itu membuat produksi ini, sehingga hasilnya kalau untuk ke sekolah bisa untuk siswa kita berpenghasilan, sekolah kita sesuai brandnya sekolah berpenghasilan, berprestasi dan berpenghasilan, benar-benar anaknya berpenghasilan, karena yang memproduksi ini benar-benar anak siswa kita. Jadi penghasilan buat mereka utamanya gitu, terus tambahan juga untuk guru-gurunya juga ke masyarakat. Ini makanan pangan yang sehat dan bergizi pilihan untuk anak-anak gitu. Jadi ada menu menjadi pilihan makanan lainnya, pempek lainnya gitu, cukanya juga gitu. Jadi orang tua nggak perlu khawatir anak banyak makan cuka, takut giginya keropos jelek, rusak. Nah ini menjadi pilihan alternatif, pilihan yang baik gitu. Baik. Pesan-pesan kepada para inovator, juga mungkin kepada teman-teman guru, siswanya di sekolah. Silakan Bu. Pesan-pesannya adalah untuk teman-teman seperjuangan gitu, teman-teman guru tetap mengembangkan ide-ide kreatif, jangan mati gitu. Walaupun pandemi tetap kita harus berpikir apa untuk kreatif untuk siswa terutama gitu. Siswa-siswa juga harus tetap semangat memikirkan ide kreatif apa lagi, dan jangan takut, jangan ragu untuk menyampaikan gitu, karena gagal itu biasa, salah, kalah itu biasa. Jadi yang penting kita harus tetap semangat untuk jangan kalah lagi, jangan gagal lagi, jangan salah lagi. Berusaha, jangan ada kata nggak bisa. Oh nggak bisa nih tulang ikan jadi pempek yang bisa dagingnya gitu. Ternyata bisa. Jangan ada kata tidak bisa. Itu kalau saya tanamkan di diri saya dari dulu, nggak ada kata ya nggak bisa. Gitu. Baik. Terakhir ini ucapan terima kasih kepada tim, kepada pihak-pihak yang telah membantu, dan mungkin kepada Sumatera Selatan. Silakan. Ucapan terima kasih kepada Gubernur
Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Hermanderu, yang telah memberikan memfasilitasi ide-ide kreatif para insan inovator, dewan guru semua, sehingga kami menjadi semangat dengan adanya yang seperti ini. Ada penghargaan kepada inovator-inovator, kami jadi lebih semangat, inovasi apa lagi ya, inovasi apa lagi ya gitu. Terima kasih kepada Bapak Hermanderu, juga Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Palembang yang selalu mendorong kami. Terkadang merasa ini capek mikir ya, tapi didorong sehingga oh iya kita harus menemukan inovasi-inovasi lainnya, motivasi gitu dengan caranya. Gitu juga kepada tim, teman-teman guru semua yang sudah membantu. Terkadang kalau kita guru ini kan ada sibuknya, kita minta tolong guru ini dulu, tolong dilihat dulu nih prosesnya. Betul. Gitu. Jadi juga kepada orang tua, keluarga, suami, anak juga semuanya saya ucapkan terima kasih telah mensupport apa yang menjadi ide kreatif saya ini. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Intan Mirasari SPD dengan inovasinya pempek tulang ikan, juga cuka buah naga dan cuka pandan. Harapan kedepannya inovasi ini dapat lebih dikembangkan lagi sehingga dapat menciptakan lagi varian lainnya dan juga disukai oleh masyarakat Sumatera Selatan sehingga bisa meningkatkan nilai tambah perekonomian. Untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar, like, and subscribe di podcast kami One Day One Innovation. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti acara kami setiap harinya. Sampai jumpa dan salam inovasi.